Nyatukan 18 kepala buat satu tuh nggak gampang gitu. Jadi emang kayak punya keluarga baru tanpa kakak gitu. KKN itu simulasi rumah tangga. Iya bener. Nah, sebenarnya ada pengalaman sih agak horor. Itu pernah nyasar. Kebetulan desa yang aku tempatin tuh mistis. Jawaban yang benar adalah Halo Sobat Akademis, bersama saya Nahwa Kamila dan saya Apriliansi Cahyani. Nah, kali ini kita sudah berada di podcast Bangku Kuliah, di mana ada masalah pasti di waktu kuliah. Ini adalah podcast perdana dari channel Atas ID dan tema kita kali ini adalah Serba-serbi KKN. Nah, kalian pasti tahu kan, KKN itu merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilaksanakan di kampus-kampus kita nih. Untuk mahasiswa sendiri sebagai agen perubahan dan dituntut untuk melakukan progres-progres di daerah guna mengembangkan daerah tersebut. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Kak Ina dan Kak Tia. Halo. Halo Kak. Halo. Halo. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah ya baik. Alhamdulillah baik juga. Sumringah banget ya kayaknya ya. Ya tentunya harus tetap semangat ya. Harus tetap sumringah walaupun apapun yang terjadi. Iya, harus tetap semangat. Gimana nih Kak nih narasumber kita nih? ya narasumber kita kece semua ya Kak ya. Kece gak tuh? Kira-kira lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini nih? Kalau aku sih lagi sibuk karena mahasiswa terakhir ya, lagi sibuk skripsi gitu. Doain aja sih semoga cepat lulus. Iya sama sih karena kita juga satu angkatan jadi sama-sama lagi sibuk ngerjain skripsi dan kita harapannya juga bisa cepat lulus juga gitu karena nggak mau jadi donatur di kampus lama-lama ya kan. Iya betul banget sih. Nah, ngomong-ngomong soal KKN nih Kak, ini KKN-nya di mana ya? Kira-kira nih? Kalau aku sih di Desa Balungsari ya, tepatnya di Kecamatan Banjarrejo. Banjarrejo Ya, ya? aku Iya. sama sih, aku sama di Banjarrejo tapi desanya itu Buluroto. Buluroto. Iya, kita Kakaknya satu ini kecamatan. beda beda kelompok atau Iya beda kelompok. Kebetulan aku kelompok 5 di awal jadi masih di atas-atas lah. Kalau kamu? Kelompok 3 aku ya, di paling pojok. Oh. kalau boleh tahu nih Kak, untuk program kerjanya di KKN ini apa ya? Dulu. Banyak sih sebenarnya ya, karena dari kampus sendiri itu kan ada beberapa poin atau ketentuan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa KKN sendiri. Nah, salah satunya itu ya program kerja. Nah, program kerjanya itu dibagi dua, ada yang kelompok sama ada yang keprodian. Nah, kalau yang kelompok yang punya aku itu dia itu kan kita mahasiswa dengan jurusan yang beda-beda, tapi di dalam program yang kelompok ini kita harus sama-sama. Maksudnya tuh gini, misal aku dari jurusan komunikasi ya. Nah, kita di program kelompok ada yang namanya program pendidikan. Itu kan kayak ngajar gitu ya, bisa di SD, PAUD, TK dan yang lainnya. Nah, itu kita meskipun komunikasi tetap bisa bisa apa ya, Saling ikut berbaur gitu. iya harus ikut ngajar. Terus dari jurusan yang lain misal kayak hukum itu dia juga harus ngajar juga gitu. Jadi kayak program kerjanya itu kayak kita itu harus bisa di semua bidang gitu Kak. Iya, yang Iya. itu yang kelompok Terutama itu. sih yang mengajar gitu ya, Iya, walaupun itu dari kan jurusan wajib. KPI ataupun BKI gitu. Nggak dipilih-pilih dari apa ya, prodinya aja gitu. Misal kakaknya kan KPI ya. Iya. Terus nanti harus di bidang KPI enggak ya? Nggak harus sih, cuman mungkin perbedaannya kayak pembagian tim kan ada yang dekdok, ada yang apa lagi gitu, disesuaikan lah. Sesuai gitu. Iya, benar banget. Kayak gitu. Terus untuk cara bersosialisasi kepada masyarakat itu bagaimana ya Kak? Kalau aku mungkin sih kan sebenarnya agak susah ya karena itu memang desa yang belum pernah kita datangi dan kita emang harus pertama itu riset, penting banget namanya riset itu gimana waktunya orang situ itu seperti apa. Jadi paling utama sih itu memang poin pentingnya tuh komunikasi, bangun komunikasi, bangun relasi. Jadinya kita ketika mau ngadain misal kegiatan tuh mudah ya gitu. Iya, soalnya udah ada koordinasi. Biasanya itu kalau mau ada kegiatan kan harus ada koordinasi, komunikasi itu tadi kan, itu wajib. Jangan sampai enggak. Karena kalau enggak itu bisa fatal sih. Biasanya dari satu pintu, maksudnya dari kayak entah nanti kalian kan ada
kayak ketuanya gitu kan per kelompok. Nah biasanya tuh dari ketua atau koordinator kegiatannya, biasanya gitu lewat satu pintu biasanya kalau di punya aku. Ya sama sih, hampir sama. Ya kalau untuk output ya atau manfaat yang didapatkan dari KKN ini Kak, dari segi generalnya sendiri, dari Kak Ira dulu. Output dari KKN ya, maksudnya berarti dari kegiatan KKN ini kita dapat yang pertama itu tentunya pengalaman ya, karena mau bagaimanapun juga basicnya aku tuh bukan pengajar, tapi di situ aku dituntut harus bisa ngajar, dan ngajarnya itu harus apa ya, kayak terkonsep gitu loh, nggak yang asal datang kasih materi itu, enggak, kita harus konsep. Satu malam sebelum kegiatan itu mengajar itu kita udah ada kayak apa ya namanya, diskusi gitu sama kelompok, kan ada kelompok-kelompok pengajarnya kan. Nah itu kita mau buat apa, nanti mau ngadain apa, terus kita juga koordinasi sama wali kelasnya. Biasanya kalau hari ini kegiatannya apa, pelajarannya apa, kita bisa bantu apa, kayak gitu sih. Nah selain pengalaman juga apa ya, dapat sesuatu hal yang baru gitu loh, kayak sebelumnya kita belum pernah dapat, di situ kita dapat. Kayak misal habis dari KKN tuh kan kita ada 18 orang, ternyata tuh 18 orang itu isi otaknya kan beda-beda ya. Kita harus adaptasi, terus kita harus bisa apa ya, ngimbangin mood juga. Kadang kita lagi emosi, tapi karena banyak orang itu jadinya kayak harus apa ya, jaga mood juga. Terus selain itu apa lagi ya? Ya karena itu sih, soalnya aku emang belum pernah yang namanya apa caranya ya, kayak hidup ya, tinggal terus kayak sama bareng-bareng gitu iya, ya, kayak berkelompok kayak gitu. apa-apa itu kan biasanya bareng-bareng. Nah itu aku belum pernah. Nah di situ aku ngerasain kayak ini beda banget ya, ternyata 18 orang ini cuma 18 orang gitu, kayak Dan kita harus kayak saling mengerti lah satu sama lain gitu kan, pasti wataknya sifat orang itu berbeda-beda gitu. susah sih di situ, tapi alhamdulillah udah berjalan terus. Mungkin dari Kak Tias ada kayak apa Kak gitu? Ya kalau aku sih mungkin sama ya, aku basicnya juga bukan pengajar dan juga sebenarnya nggak suka ngajar sebenarnya. Cuman karena di situ dituntut ngajar, jadi punya apa ya, pengalaman beda gitu loh. Tersendiri gitu ya. Ngajar anak kecil kan itu harus ngatur emosi banget kan. Kadang ada yang mungkin sedikit bandel atau yang bagaimana gitu. Kalau yang masalah kayak apa namanya, kebersamaannya sih itu kan pasti ada jadwal masak kan. Ini juga punya. Ada. Nah itu kan apa ya, kebersamaannya tuh di situ gitu loh. Jadi mikir kayak besok masak apa, kamu besok yang beli ya atau yang lain gitulah. Jadi emang kayak punya keluarga baru tanpa kakak gitu sih kalau aku. seru juga ya. Iya seru banget. Kayak roller coaster gitu loh. Jadi punya momen tersendiri gitu ya. Walaupun kan kita berangkat dari orang-orang yang benar-benar kita nggak kenal, Awam. benar-benar beda prodi. Iya. Terus dipertemukan di situ, jadi tahu, jadi kenal. iya rasanya tuh kayak keluarga gitu sih emang. Soalnya 1 bulan 24 jam ketemu gimana? Dan selama 1 bulan ya Kak. Iya. Makanya itu banyak katanya KKN itu simulasi rumah tangga. Iya bener. Bener deh itu deh. 24 jam bayangin, 24 jam ketemu orang itu terus, ngomong terus, tektok ya udah. Ada suka duka gak sih Kak selama KKN ini, kan bareng-bareng terus nih ya kan nih? Oh, jelas. Mungkin dari Jelas. Ana dulu. Suka dukanya ya, mungkin dari apa? Dari dukanya dulu ya. Ya dukanya itu tadi menyatukan 18 kepala buat satu tuh nggak gampang gitu. Ternyata harus ada sedikit kekerasan gitu. Dikeras maksudnya Ada biar disiplin mereka gitu. Disiplin begitu Iya, ya? disiplin soalnya biar satu pikiran semua kan, satu tujuan gitu. Terus untuk sukanya banyak sih sebenarnya ya, karena apa, karakter orangnya kan beda-beda, jadi tuh kayak apa ya, lucu-lucuan aja gitu. Misal nanti ada kayak banyolan-banyolan yang keluar celetukan-celetukan lucu gitu, nah itu tuh paling ngangenin sih itu. Sifat yang nggak pernah kita tahu. Oh Iya. ternyata dia seperti itu ya, begitu. Betul bener. Itu kayak ternyata dia kocak. Awalnya first impressionnya kan galak banget gitu kan, pas ternyata wah baik banget. Terus nih kira-kira kayak kan hidup nih ya, hidup dan dengan 18 orang itu kira-kira kadang ada nggak sih ngerasa kayak
bosen atau kayak jenuh gitu sama nih orang gitu ya, Kok misal ketemu dia terus gitu loh. atau dari segi sifatnya atau apa gitu. Mungkin Ada- kalau dari aku sih bukan bosen sih, mungkin karena ya hampir sama kayak tadi, karena menyatukan apa namanya 18 orang itu dengan ego yang banyak gitu ya. Kalau aku lebih ke itu sih, kadang tuh kangen rumah malah justru itu. pasti Ya, cuman kan karena emang harus dari kampus emang harus apa namanya KKN, ya udah kayak gitu. Ya mau tidak mau gitu ya Kak. Iya, apalagi kan lumayan jauh kan dari rumah gitu. kadang pernah kangen nggak sama kayak masakan rumah, masakan Pasti ibu, kangen ya? banget sih. Pasti sih. Karena kan nikah kan masak sendiri ya. Rumah kan disajiin tinggal makan gitu Iya. kan. Kalau di Jadi- KKN kan masak sendiri, harus semuanya dapur, sendiri harus beli gitu. sendiri, harus ngatur apa namanya keuangannya juga. Kadang gitu. tuh kayak gini, misal ya kita masak menu apa di rumah juga biasanya masak menu itu, mesti kita langsung cerita dulu tuh kayak dulu tuh di rumah sering loh masak kayak gini, Jadi aku inget jadinya. rumah. Jadi Iya, ingat gitu ya kan. jadi Bener banget. kangen gitu loh. Nah, untuk project yang berjalan itu apa aja sih Kak? Terus kira-kira nih ada project yang nggak berjalan itu bagaimana? Kalau aku sih ada project itu ya kerja bakti, terus pelayanan di desa, terus ada juga bantuan kayak yang apa namanya PMT balita. Itu penambahan tambahan untuk balita itu. Terus ada beberapa juga yang nggak berjalan karena emang ya ada apa namanya beberapa kendala lah, karena emang jadwalnya tabrakan gitu. Karena gini, kita kan udah punya project, tapi itu kita nggak tahu di lapangan masa di desa itu kan seperti apa. Jadinya tuh ada beberapa jam yang tabrakan, jadi ya udah gak jadi kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah sih baik-baik aja sih gitu. Nggak ada kontra di belakang. Iya alhamdulillah. Kalau di aku sendiri itu untuk program kerja yang udah terlaksana itu hampir hampir semuanya sih sebenarnya, hampir semuanya. Cuman ada beberapa mungkin kayak misalkan kita ada kegiatan yang kemasyarakatan gitu. Biasanya kalau kegiatan kemasyarakatan di kelompok aku itu ada bersih desa atau kalau enggak bersih tempat ibadah gitu. Nah mungkin ada sih beberapa tempat ibadah yang enggak terselesaikan atau enggak masuk di jadwalnya kita, karena memang saat itu ada jadwal lain atau ada kegiatan lain tuh yang harus kita utamain, jadi itu ke cancel dan akhirnya sampai selesai KKN ternyata nggak jadi kayak gitu sih. Lebih ke kemasyarakatan itu tadi sih, program kemasyarakatannya itu termasuk program kelompok karena kita bareng-bareng kesananya, bareng-bareng ngelaksanainnya. Dan di tempat aku juga ada kayak program kelompok. Tapi kadang kan ada yang program kelompok tuh bikin seminar satu, nanti panitianya semua ikut. Nah kalau di punya aku tuh enggak, misal ngajar ya memenuhin, misal ada 3 SD, ya 3 SD itu diajar semua, jadi tuh kayak nggak bisa bareng-bareng gitu loh, harus pisah-pisah. Aku ke SD Per kelompok, per Karena kelompok. kurangnya SDM gitu ya. Iya, karena itu sih kurangnya SDM itu tadi, jadi harus terpisah-pisah kayak itu. Itu justru malah jadi pengalaman buat kita ya, kayak lain kali mungkin untuk program kerjanya bisa dibatasin itu. Iya, gak terlalu banyak, yang penting Iya. jalan gitu ya. Iya, yang penting jalan, dan kalau bisa itu adain program kerjanya itu kolaborasi gitu. Jadi kegiatannya satu, tapi kayak kompetensi kalian yang dari kampus, dari dosen itu bisa diterapin di situ kayak gitu. Jadi nggak, misal dari KPI bisa kolaborasi sama nanti BKI mungkin, atau dari PPI kayak gitu. Untuk di kampus sendiri tuh ada batasan nggak sih Kak dari proja dari kampusnya sendiri gitu? Kalau kampus itu sebenarnya ngasihnya di program kelompok. Jadi program kelompoknya itu nanti mau diisi apa, Terserah. itu terserah kita. Kan Kalau itu batasan hasil dari riset kita kan, per desa kan itu potensi desanya kan beda-beda. Beda-beda. Jadi menyesuaikan gitu. ya, disesuaikan sama kondisi lapangan seperti apa, kayak gitu. Berarti itu ya dari proyeknya sendiri itu nggak dari KKN tapi ditentuin dari kampus. Kampus ya. Yang kelompok ya. Yang kelompok ada juga yang individu proyeknya. Bukan individu, lebih kayak ke prodi Keprodi, gitu namanya sih, keprodian. keprodian. Iya. Jadi nanti kamu misal aku KPI kan. Jadi kalau di KPI itu biasanya apa sih, kan ada kayak kehumasan, terus ada public speaking, Atau ada berita juga biasanya. berita. Kita kayak nge-up berita itu juga termasuk di proyek keprodian.
Oh, berarti kita semisal kan kakaknya KKN ya. Di sana itu kita jalanin proja dari kampus, tapi kita juga jalanin proja dari prodi kita sendiri gitu, Kak. Lah, kan 18 orang itu kan individu ya. Maksudnya kan beda-beda. Jadi itu kayak kita ya nanti cari misal ya Kakak berita gitu kalau di komunikasi. Cari berita sendiri gitu. Beritanya itu dari kegiatan kita sendiri malah. Iya. Kan lebih mudah kan. Iya. Biar nggak usah cari-cari keluar harus di sini ada acara ini, di sini ada acara ini terus kita Malah kesana. ribet ya. Itu malah kasihan kalian, tenaganya dihemat-hemat ya. Jangan boros-boros. Jadi di desa itu ada acara gitu kan langsung di kalau Iya, misal diliput. diliput Langsung diliput gitu. aja. Tradisi gitu ya di desa. Tapi kebetulan pas aku di sana nggak ada tradisi ini sih, maksudnya dari sana itu nggak bareng sama tradisi yang ada di sana, jadi ya beritanya tentang kegiatannya kita semua. Karena memang menyesuaikan desanya kan. Seperti itu. Nah, untuk tips untuk bisa merangkul anggota KKN nih Kak, gimana nih? Itu gimana ya, kayak susah-susah gampang Iya, tergantung benar. anggotanya. Kalau anggotanya apa ya caranya tuh kayak manut, iya aja, itu enak dirangkulnya. Meskipun kadang gondok kayak gini, dia nggak pernah mikir berat kayak mau ada kegiatan ini, itu nggak masalah karena dia ya emang karakternya dia kan kayak gitu ya. Kita untuk sebagai orang yang sadar gitu ya udah dipahamin aja, kita rangkul baik-baik aja, ngobrol. Biasanya pendekatannya itu lebih ke Komunikasi sih. iya, komunikasi secara intens dulu, kayak basa-basi gitu loh. Jangan langsung kamu besok kerjain ini, oh nggak bisa. Kan baru kenal juga Iya, gitu kan. Takutnya malah nanti nggak mau. Jadi nggak tahu caranya gimana. Iya, Jadi benar banget. yang pertama memang komunikasi dulu ya. Ya, ngobrol pelan-pelan, bahas yang gampang-gampang aja, nggak usah langsung kamu program kerjanya gimana gitu. Biasanya tuh pertanyaan itu kayak tadi apa ya, agak sedikit menyinggung gitu loh. Kalau misal kayak ada rapat nih, rapat sekelompok KKN, kalau misal ada yang nggak sependapat nih, pasti kan ada ya kan? Ada. Kan memang kita fungsinya harus satu tujuan, harus Iya, bisa gitu kan. satu Kalau visi. misal nggak sependapat nih, gimana itu solusinya? Ya mungkin bisa dibilangin kayak masa pelan-pelan ya, mungkin hampir sama sih kayak diajak komunikasi, diajak diberi pengertian gitulah. Karena emang sebenarnya paling susah tuh itu memang kalau dalam KKN pasti itu bentrok, yang ini maunya ini, yang itu maunya itu. Terus itu susah sekali sih kayak gitu. Itu Diberi pengertian sih. namanya juga hidup bareng-bareng. Iya, Pasti ada bener, Kak. gitu. Iya. Nggak semua orang tuh sependapat sama kita. Betul. Kan istilahnya beda-beda. Iya, dia pengennya A, kita pengennya B. Ntar kalau nggak dikasih dianya gimana di belakang. Itu wajar sih. Itu emang kayak kuat-kuatan mental aja. Kalau emang ada kelompok yang kayak gitu dan dia emang nggak mau dia dikasih tahu, udah dibilangin karena gini tapi dia tetap nggak respect, kayak nggak peduli gitu. Ya udah, siapin mental aja, ya udah dibiarin. Kalau aku gitu sih. Lebih mengalah sih. Maksudnya masih ada hal yang lain yang perlu dikerjakan, nggak ngurusin dia aja gitu loh maksudnya. Ya mungkin ada sisi negatifnya sih, maksudnya kayak nggak peduli, seakan-akan nggak peduli sama anggotanya gitu kan. Tapi gimana lagi, dia emang udah dibilangin tapi tetap Emang susah. keras kepala. Ya udah, terserah dia. Yang penting kita sama diri kita sendiri ngejalanin apa yang seharusnya dilakukan, kayak gitu sih. Tuh Mbak Nahwa. Terus Kak, ini untuk tips atau hal yang paling Diingat nih atau kesan. kesan dari KKN sendiri, pasti ada kesan-kesannya tersendiri kan Iya, pasti pasti kalau dong. KKN nih. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal tahu kalau gitu ya. Kalau kesan di KKN ya, apa ya? Banyak loh sebenarnya kesannya tuh, kayak sampai apa ya? Dulu tuh ada, aku kalau KKN itu paling pusing banget kalau dapet jadwal piket masak. Oh, berarti ada jadwal-jadwal Iya, piketnya ada sendiri juga. gitu. Misal. Kebersihan juga ada. Iya. Sebentar Kak, saya potong dulu Kak. Kayaknya kok kalau saya pernah dengar ya, itu ada yang
dia itu emang jadi satu gitu orangnya yang masak. Kalau ini yang masa ya udah itu aja gitu, nggak dipiketin gitu. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Mungkin lebih kayak mungkin gini ya, mungkin ada beberapa kan kita ngontrak. Ada beberapa kontrakan yang mana tuh yang punya rumah bersedia untuk Memasakkan. ya memasakkan, terus kayak jadi juru masaknya lah kayak gitu. Ada beberapa, cuman nggak semua kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan yang masak satu orang dari anggota itu aja, itu kayaknya nggak, pasti dia bakal berontak. Nggak pasti. Saya berat emang. Kamu sehari makan berapa kali? 3. Sama 3. Rajinnya aku rajin. Bayangin sehari 3 kali selama 1 bulan, yang masak satu orang. Gimana? Kan kasihan. Iya, Belum dia mikir kayak pekerjaannya dia. Itu kan kayak Ntar kalau pulang masak apa ya gitu kan. Iya, masak nasinya. kasihan juga. Kayaknya emang tergantung kelompoknya nggak sih? Iya. Kadang ada yang nggak piket tapi kayak kesadaran diri masing-masing ada juga, tapi kan itu cuman beberapa kali ya, soalnya emang kalau nggak dijadwal ya nggak sadar, yang masak ya masak, yang tidur ya tidur kayak gitu. Memang harus terjadwal Ya, gitu kan. Jadi terjadwal. kan harus disiplin begitu. Ya betul. Terus nih Kak, kan pasti cowok cewek campur. Nah kalau pas giliran jadwalnya si cowok gitu ya yang masak itu dia gimana? Itu kalau punya aku sih dicampur. Jadi ada cowoknya 1, ceweknya 2. Jadi cowoknya tuh nanti mungkin bantu beli atau mungkin bantu iya yang agak ringan-ringan gitulah. Jadi saling bantu lah satu sama lain Iya. gitu. Saling berkontribusi. Terus untuk nilai plus dari KKN sendiri tuh dalam kebersamaan tim nih apa nih? Kalau dalam tim ya, aku ya Plusnya gitu. itu tadi sih, yang mana kita itu bisa jaga ego masing-masing ya, jaga ego masing-masing biar anggota satu sama anggota yang lainnya tuh tetap bisa Kompak gitu. kompak, bisa bersatu. Meskipun kadang juga kayak kita harus mendem ego kita, itu ya emang harus kayak gitu, soalnya itu KKN program bersama. Iya, mungkin nggak Bukan lebih ke program individu. kebersamaannya mungkin Iya, ya. kebersamaannya Seharinya itu. ketemu. Biar nggak ada yang saling bersinergi gitu, biar nggak ada yang saling merasa terintimidasi, katakanlah kayak gitu. Jadi emang harus apa ya, jaga mood temen itu sangat Penting sekali. penting banget. Karena emang kalau ada masalah satu pasti nyebar gitu. Iya. Dan kan tinggal satu rumah juga. Iya, masa ya mau buci-buci gitu. Keluarga ya. Ya namanya keluarga kan harus satu, harus rukun. Kalau bisa ya gini banget, raket gitu ya, gini. Kita juga gini ya. Aduh, besti. Iya. Harus tahu luar dalamnya. Ya memang balik lagi sih harus mengerti satu sama lain. Iya, Nah, itu paling sih. susah sih, Iya, egonya harus poinnya diredam itu. dulu. Benar. Kalau kita mau di ngertiin orang, ya kita harus bisa. Nah, betul. Kalau kalian kayak tipe yang udah gebes banget tuh, kalian tuh bisa deh coba mindsetnya dirubah jadi gini, gak apa-apa 1 bulan aja kok. Habis itu udah Lama banget. tapi kalau udah berjalan tuh nggak kerasa. Karena kan hidup bareng-bareng Iya, sama mau gimana teman. lagi? Iya, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba 1 minggu. 1 bulan. Cepet banget gitu ya. Itu juga jalannya. Terus untuk sekarang nih masih nggak kayak komunikasi gitu sama masih. Masih sih, tapi beberapa nggak semuanya sih gitu. Tapi biasanya tuh memanfaatkan grup KKN itu tadi sih, biar bisa tetap komunikasi. Nggak, kalau Japri itu aku justru malah jarang, lebih seringnya di ini sih, di grup. Di grup. Ya, biar rame-rame aja sekalian semua, biar tahu semua. Kayak gitu sih. Oke, yang terakhir nih Kak ya, untuk kesan dan pesan dari Kakak untuk mahasiswa. Ya, yang akan KKN selanjutnya nih. Itu bagaimana? Kalau aku sih kesan tadi ya, sebenarnya ada pengalaman sih agak horor. Itu pernah nyasar sampai yang atas desa Randu Blatung kayaknya itu. Jadi tuh dari kafe keluar itu tuh mau maghrib. Nah habis itu nyasar sampai ke atas dan ada salah satu temanku yang itu sadar kalau kita nyasar. Habis itu langsung balik kayak gitu sih. Sampai sampai posko tuh gimana ya, rasanya tuh masih di dekat gitu loh. Iya, Itu sih paling dikasih paling aku ingat sih gitu. Kalau pesannya sih mungkin untuk yang lokasinya itu harus banyak-banyak riset, itu penting banget. Terus kalau untuk yang kelompok sih ya tadi hilangin ego,
dan juga kadang harus mengalah gitulah untuk kebersamaan, kan kita satu visi misi gitu. Kalau dari aku kesannya ya, kesan KKN tuh menyenangkan, nggak usah diambil pusing sih, nggak usah berekspektasi apa-apa, ya udah realistis aja, mengalir kayak gitu sih. Kalau untuk pesannya tadi bener riset, lebih kalau pas datang pertama itu kalau bisa itu datangin dulu kepala desanya, terus tanya sesepuhnya biar kalian tahu adat istiadat di situ kayak apa, sopan santunnya gimana, tata tertib sebagai masyarakat di situ tuh Harus tahu lah ya kan, harus kayak tahu apa. di desanya itu Iya, seperti karena apa, kebetulan- orang-orangnya seperti apa. karena kebetulan desa yang aku tempatin tuh mistisnya tuh masih apa ya, masih Kental kental gitu. gitu. Iya. Jadi harus jaga sikap juga, Iya, jaga kalau- omongan, iya, bener. tata Pernah keramanya beberapa juga. kali tuh ya kayak kita ngucap langsung kejadian. Itu kayak kita mikirnya masih oh mungkin kebetulan, tapi itu terjadi nggak cuma sekali dua Iya, kali, beberapa kali. Terus menerus Iya. gitu kan. Kalau kita ngomong frontal itu mesti langsung kayak stop, langsung apa ya, pembicaraan kita itu langsung stop karena takutnya kalau berlanjut itu kan apa ya, takut ada dampak buruk kayak gitu pesannya. Lebih ke mengetahui lah rules dari desa itu gimana, tata tertibnya, peraturannya, adat istiadat gitu. Ingat-ingat itu kayak kesannya Allah cuma gitu. Sepele tapi penting Iya, banget. itu penting. Pasti ya Kak. Ya. Nah, untuk tips and trick nih buat mahasiswa selanjutnya, apa sih yang harus disiapkan untuk KKN selanjutnya nih? Apa ya yang disiapkan? Mental ya. Ya pertama mental. Soalnya jauh dari keluarga. Kalau yang rumahnya asli daerah tersebut mah Nggak apa-apa. iya, lah kalau yang jauh mentalnya disiapin, terus apa ya? Finansial. Iya, finansial. juga penting. Finansial itu penting. Utama. Jangan dilupain ya. Finansial. Catat garis besar di bold. Terus yang kedua apa ya? Kayak tadi kan mental, finansial, terus kesiapan apa lagi yang perlu disiapin? Ya mungkin hampir sama kayak tadi sih, riset gitu. Oh iya, survei ya. Riset itu kan tadi survei. Kalian tuh biasanya 1 minggu sebelum penerjunan, pelepasan lah ya, kata penerjunan kan jatuh ya. Pelepasan itu survei dulu, tanya-tanya, tanya apa aja kira-kira program kalian. Mungkin kalian udah ada program, mau bikin jalan, katakanlah. Tanya kalau di sini kira-kira jalannya gimana ya Pak, kayak gitu, ditanya-tanya. Riset dulu itu sih, diliatin juga orang-orang di sekitar tuh iya kehidupannya kayak gimana, kebiasaannya gimana. Untuk rate nih 1 sampai 10 untuk KKN sendiri, gimana menurut kalian? 1 sampai 10. 10 sih menurutku, soalnya kayak roller coaster gitu, naik turun gitu. Kak, aku 10. Kalau aku sih 9. Kenapa Kak? Ya emang karena ya bukannya aku tidak bukan karena aku nggak seneng sama KKN sih, cuman kan kalau 10 tuh kesannya kayak enak banget gitu. Ya bukannya aku nggak terima gak enaknya ya, cuman ya 9 aja sih kalau. Ya, aku klarifikasi ya, kenapa aku kasih nilai 10, rate 10? Karena menurut aku kebetulan banget desa yang aku tempatin tuh kayak berasa di rumah. Jadi kayak alhamdulillah tuh kayak hitungannya bisa dihitungkan. Kalau itu emang deket kota, jadi mau apa-apa deket, kendaraan juga ada, air juga tersedia, jadi ya kayak di rumah gitu. Jadi kita cuman ibaratnya kamu kayak di rumah, rasanya kayak di rumah, tinggal berkegiatan kayak kamu mau ngapain kayak gitu sih. Kayak normalnya di iya. rumah gitu. Iya. Minusnya kan kita nggak bareng Keluarga. keluarga. Tapi dapat keluarga baru. Iya, yang nggak ada kakaknya. Kayak gitu sih. Oke Kak, kita nanti akan memberikan sebuah pertanyaan dan kakaknya nanti harus menjawab secara cepat ya. Kita akan berikan pertanyaan itu, nanti kakak jawab angkat benar atau salah. Benar atau salah? Iya. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana yang benar atau yang salahnya gitu ya. Oke, kakak sudah siap? Sudah ready? Siap dong. Ready? Ayo mulai pertanyaan pertama Kak Nahwa. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, udah siap banget ya? Udah dong. Untuk pertanyaan pertama yaitu HSS, hasil studi sekolah, benar atau salah?
Nah, jadi jawabannya hasil studi semester. Berarti benar ya. UKT, uang kuliah tunggal, benar atau salah? Jawaban yang benar adalah uang kuliah tunggal. Susah sedikit dong, susah dikit. Sedikit ya. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Oh my god. Spill jawaban yang benar. Yaitu benar tadi unit kegiatan mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya, Pada pinter banget deh. ya. Pertanyaan selanjutnya ya, IPS, indeks program semester, benar atau salah? Jawaban yang benar adalah indeks prestasi semester. Selanjutnya ada PKL, perkuliahan kerja lapangan, benar atau salah? Salah. Salah. Jadi jawaban yang benar adalah pelatihan kerja lapangan. Ada lagi gak Dika? Ada dong, pertanyaan selanjutnya. Masih banyak nih kayaknya. Pastinya. Untuk dekan, singkatannya adalah Dewan Kantor, benar atau salah? Salah. Jawaban yang benar adalah tidak ada singkatannya, kan itu merupakan pimpinan fakultas. Dekan kan pimpinan fakultas, jadi tidak ada singkatannya. Dia tuh udah benar. Ada lagi nih. NIM, nomor individu mahasiswa, benar atau salah? Jadi jawabannya yang benar adalah nomor induk mahasiswa. Seru banget ya. Pada pinter-pinter banget ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya dong kak, pasti kan ya kakaknya udah pengalamannya kan banyak ya. Masa di lingkup mahasiswa masa gak tahu? Wah, nyindir nih. Nah, itu tadi keseruan kita mengenai perbincangan dengan narasumber kita mengenai serba-serbi KKN. Ikuti terus ya bagaimana perkembangan dari channel Akes ID dan jangan lupa Ikuti episode-episode selanjutnya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.